Diskusi pagi berat tapi jadinya ringan. Kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya mau ke Prof. Ibnu. Kalau berbicara mengenai ya diplomasi ekonomi, kemudian positioning Indonesia, ini kan kedepannya ini baru pemanasan ada ibaratnya ya. Nanti akan ada pertemuan selanjutnya, kemudian kunjungan ke negaraan dan lain sebagainya. Apa yang perlu diperhatikan ke depannya? Saya ulang sekali lagi ya, betapa pentingnya dalam setiap diplomasi bertemu dengan pemimpin lain itu proposal tadi. Ya. Saya ingin jelaskan sekali, proposal yang dimaksud bukan agenda perjalanan, tapi ide, gagasan yang ingin diperjuangkan. Ya kan? Nah selama ini setelah kunjungan pertama, kayaknya chemistry internasional sudah dapat nih ya. Sudah dapat tuh. Anda merasakan itu, Prof? Saya lihat pemimpin-pemimpin dunia menerima telepon, bertemu langsung dengan welcome itu kan keren banget kan begitu kan. Saya melihat salah satu cuplikan video gitu ya, di saat mungkin sedang break atau coffee break atau apalah istilahnya. Itu Prabowo menjadi perhatian dengan didatangi oleh para pimpinan negara tersebut begitu, Prof. Tapi setelah ini kan pulang ujung-ujungnya walaupun senang di luar negeri, ujungnya pulang juga ke tanah air kan. Nah, lihat lagi realita di tanah air kan. Kangen nasi goreng katanya beliau, Prof. Nah, lihat di tanah air seperti apa. Mungkin akan kembali lagi Pak Presiden ingat dengan program makan bergizi, lumbung pangan, energi. Nah, itu semua kan ditata ulang. Nah, hasil kunjungan ini harus direlevansikan dengan kondisi di tanah air. Tapi kayaknya proposal yang tadi dimaksud juga sudah dijawab Mas Uki begitu ya. Baik. Ada yang memang dibawa oleh Pak Presiden setelah menjabarkan cukup banyak begitu program prioritas. Itu kurang cukup, Prof. Ibnu. Ya, kita tunggu nanti realisasi setelah proposal dibawa ke sana kan tentu kepentingannya untuk ke dalam negeri kan. Nanti kita lihat nanti bagaimana nanti investasi itu yang sudah dijanjikan itu akan direalisasikan nanti ke lumbung pangan, ke energi terbarukan, ke saya tidak lihat Mas Uki itu adalah misalnya komitmen pada pengembangan teknologi misalnya. Karena di tanah air selama ini kan kesannya kurang sekali kontrol terhadap apa yang disebut dengan kedaulatan digital kan. Nah ini tidak dibicarakan gitu. Dalam sehingga judul apa bebas karena tidak ada kedaulatan digital. Nah itu saya tidak lihat dalam kemarin lawatan Pak Presiden gitu. Dengan siapa di sana bicaranya dengan siapa? Saya khawatir tidak ada dalam proposal yang seperti itu gitu. Maksud saya gitu Mas Uki. Ribuan kritik ini hanya catatan. Ada catatan Mbak Dina, catatan Prof. Banyak catatannya. Kasian juga soalnya ditanya terus gitu. Di tengah-tengah kunjungan itu kan ada dua krisis yang Indonesia hadapi di dalam negeri ya. Yaitu yang pertama itu adalah erupsi gunung ya di yang di NTT itu ya. Lalu kemudian juga ada judi online ya. Memang dua krisis ini dihandle oleh Pak Presiden dengan mengadakan konferensi secara daring secara daring ya dengan para kabinet terkait. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ya memang betul saya tidak mendengar informasi ya bahwa memang tentang judi online teknologi atau tadi misalnya itu tentang digital. teknologi. Teknologi ini kan luas ya. Ketika berbicara soal investasi di bidang energi terbarukan, ini kan nggak mungkin nggak ada teknologinya misalnya seperti itu ya. Atau investasi di bidang swasembada pangan, ini kan nggak mungkin juga nggak ada teknologinya. Pasti ada teknologinya. Pasti ada teknologi yang kaitannya dengan industrialisasi pangan misalnya kayak begitu ya. Tapi memang saya tidak atau belum mendengar informasi apa yang dibahas di sana itu adalah terkait dengan kedaulatan digital misalnya ya. Saya tidak tahu persis ya apakah itu dibahas apa tidak. Cuman saya tidak atau belum ya mendengar informasi bahwa itu akan dibahas. Tapi saya setuju Prof ya bahwasannya Presiden Prabowo sudah he's done his part ya untuk mengikat komitmen investasi tadi ya, he's done his part untuk mengatakan kepada dunia, hey posisi Indonesia ada di sini untuk arena global political affairs. Baik. Sekarang tinggal bagaimana kita sama-sama melihat ya bagaimana komitmen ini turun ya ke level yang lebih teknis, ke level kementerian-kementerian sehingga komitmen tadi ini yang investasi itu betul-betul jadi uang dan jadi barang. Bisa dirasakan juga oleh masyarakat. Jadi konkret dan pada akhirnya dirasakan juga. Swasembada pangan pastikan kita semua ngerasain. Makan bergizi gratis pastikan kita semua ngerasain ya. Lalu juga ada energi juga. Energi terbarukan pasti kita juga semua ngerasain juga. Yang tadi politik global pasti juga kita akan merasa bangga apabila Indonesia berhasil untuk menjadi salah satu pemain untuk perdamaian dunia. Oke, kita berikan juga apresiasi kepada Pak Prabowo Subianto sudah membawa oleh-oleh investasi cukup banyak.
tinggal ditunggu bagaimana Tinggal ditunggu. rakyat merasakannya begitu ya. Terima kasih Siap. banyak Mas Uki, Prof. Terima Ibnu kasih. dan juga Sama-sama. Mbak Dina Terima sudah hadir pagi hari Terima ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Dan jangan lewatkan juga program Kabar Utama Pagi sesaat lagi bersama rekan kami Filipus Yonaso. Akhir kata, saya Arif Fadil. Saya Komarati Kusuma pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.